Halo selamat sore Tribuners, senang sekali hari ini Ratu Sujati kembali menemani Anda di Bincang-Bincang. Dan seperti biasa ya, kalau di Bincang-Bincang Ratu nggak mungkin sendirian, karena hari ini Ratu sudah kedatangan dua tamu yang luar biasa, cantik-cantik dan ganteng-ganteng gitu. Di sini ada dari Universitas Terbuka, ada penanggung jawab sosialisasi dan edukasi publik, ada Ibu Danar Kristiana Dewi, Asikom MIkom, dan juga penanggung jawab kerjasama Bapak Denny Risnanto SPD. Kita sapa dulu ya Tribuner. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Mbak Ratu. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah sehat Mbak Ratu. Gimana tadi perjalanannya dari UT ke sini? Alhamdulillah ya. Lancar. Lancar ya? Lancar. Nggak hujan ya? Nggak hujan. Baik. Ini sudah bergelayut mendungnya. Iya, tapi untung nggak hujan Nggak ya. hujan, iya. Baik, Tribuners, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang menjangkau seluruh lapisan dengan program sosialisasi dan juga kerjasama bersama Universitas Terbuka. Nah, sudah ada dua narsum yang luar biasa di sini yang sangat berkompeten untuk ngobrol bareng Ratu. Jadi langsung aja deh kita mulai ngobrolnya. Saya mau ke Bu Danar dulu. Ya. Bu Danar, ini kan kegiatan sosialisasi ini kan masif banget ya dilakukan oleh Universitas Terbuka begitu. Nah, ini sebenarnya kenapa sih kegiatan ini perlu untuk dilakukan begitu? Iya, jadi Universitas Terbuka itu kita selalu ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita selalu ingin menyampaikan bahwa Universitas Terbuka Surakarta ini adalah kampus negeri, perguruan tinggi negeri. Karena seringkali orang itu tidak mengira atau tidak menduga ini tuh sebetulnya kampus negeri gitu, masih mengiranya adalah kampus swasta. Nah, kemudian yang kedua, Universitas Terbuka ini sebagai perguruan tinggi jarak jauh, kita ingin menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Jadi spirit kita itu making higher education open to all. Pendidikan tinggi itu bagi semua lapisan, bagi semua kalangan. Sehingga kita ingin terus berkomunikasi, kita ingin terus mensosialisasikan program pendidikan di Universitas Terbuka supaya kita bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Seperti semangat UT, Making Higher Education Open to All. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa program sosialisasi itu terus-menerus dilaksanakan secara masif? Target kita itu 1 juta mahasiswa Mbak Ratu. Target kita untuk meningkatkan angka partisipasi kasar ya di Indonesia itu 1 juta mahasiswa dari kementerian, dari Bapak Presiden juga. Untuk itu, supaya pendidikan ini merata, target dari Universitas Terbuka ini tercapai, maka program sosialisasi ini secara masif. Ya, jadi kita nggak boleh berjalan cepat, tapi harus berlari gitu kan ya, supaya kita bisa menjangkau. Kalau misalnya udah menjangkau target masyarakat, target angka partisipasi kasar naik, maka implikasinya adalah tentu sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik lagi seperti itu. Oke, Gitu. Oke, tadi sudah dijelaskan targetnya ada 1 juta mahasiswa, begitu ya. Nah, untuk sosialisasi ini, saya penasaran, ini kan sekarang di masa pandemi ya, Ibu. Iya. Nah, ini gimana terus sosialisasinya? Apakah memang semuanya dilakukan dengan digital, begitu Iya. atau seperti apa? Iya, kalau di masa pandemi ini kan kita terbatas ya Mbak Ratu. Kalau dulu kita masih bisa melaksanakan Car Free Day secara rutin, tapi karena kondisi pandemi ini maka kegiatan berkumpul itu kan terbatas. Sehingga kita kemudian banyak melakukan sosialisasi dan edukasi publik ini melalui platform-platform digital. Salah satunya adalah bekerja sama dengan berbagai media, salah satunya Tribun juga ya, untuk ikut serta membantu kami untuk meningkatkan dan menguatkan sosialisasi kepada masyarakat, seperti itu Mbak. Oke, ini kan yang dilakukan oleh Universitas Terbuka sebenarnya nggak hanya sosialisasi saja, tapi juga edukasi publik. Iya, Nah, boleh betul. saya tahu untuk edukasi publik ini biasanya apa sih yang disampaikan? Betul. Edukasi publik yang ingin kita sampaikan itu adalah pentingnya pendidikan Mbak Ratu. Pentingnya pendidikan. Bahwa hal yang paling penting saat ini adalah pendidikan. Karena seperti dawuh dari Bu Direktur, pendidikan itu adalah membentuk pola pikir Mbak Ratu. Barangkali kita memang memiliki usaha, kita memiliki
sudah memiliki kehidupan yang settle gitu ya di bidang usaha. Akan tetapi kita perlu membangun pola pikir dan karakter. Maka dari itu edukasi publik terkait itu seringkali kita lakukan. Kemudian yang kedua, edukasi publik yang ingin kita sampaikan adalah bahwa kuliah itu tidak perlu keluar dari kota, dari lokasi masing-masing. Bahwa di lokasi teman-teman saat ini, dimanapun Anda berada, Anda tidak perlu kemana-mana. Anda bisa kuliah dari rumah. Jadi saya pernah dengar gini, katanya orang berpendidikan tinggi atau kuliah ya, itu mengajarkan ilmu pergi, Mbak. Ya. Ilmu pergi itu adalah ketika orang pergi ke kota, dia mendapatkan pekerjaan di sana, dia kuliah di sana, maka dia akan menetap di sana. Dia nggak akan back to desanya, dia nggak akan kembali, kayak gitu. Nah, di sini UT, Universitas Terbuka, dengan sistem pembelajaran jarak jauhnya, ingin hadir di sana. Bahwa Anda tidak perlu kemana-mana, Anda bisa di tempat Anda, dimanapun Anda berada, maka kampuslah yang akan datang ke Anda, bukan Anda yang harus datang ke kampus lagi. Nah, hal-hal seperti ini kan belum dipahami mungkin ya bagi banyak masyarakat, sehingga mereka mungkin berpikir bahwa kalau seandainya saya kuliah, maka saya harus pergi. Kalau saya harus pergi, biayanya akan tinggi. Betul. Nah, kayak gitu kan. Kalau saya sudah kerja, saya harus kuliah, saya nggak bisa izin, saya kayak gitu kan. Maka UT ingin hadir sebagai solusi di situ, bahwa kamu bisa kuliah tanpa kemana-mana, kamu bisa kuliah tanpa meninggalkan pekerjaanmu, nah kayak gitu, dan itu biayanya murah, gitu kan ya, sehingga ini adalah solusi gitu loh, bukan lagi alternatif, tapi ini adalah solusi bagi kamu saat ini yang terbatas kondisinya, gitu. Itu yang kita ingin educate terus kepada masyarakat, Mbak. Oke, berarti memang apa ya istilahnya meruntuhkan pendapat masyarakat selama ini bahwa yang kalau mau kuliah ya harus keluar kota, harus pergi dari desa gitu ya. Iya, jadi apa sih namanya, stigma ya? Stigma. Jadi kalau kuliah harus pergi kayak gitu kan. Makanya kalau di UT itu kan ada ininya, Mbak, ada tagline-nya di UT Surakarta itu, orang ngekos, ora ongkos tapi tetep jos. Nah, gitu, mantep banget. Iya. Tagline-nya orang ngekos, orang ongkos tapi tetap jos. Iya, betul. Baik. Kemudian ini kan UT nggak cuman melakukan sosialisasi, kemudian tadi edukasi publik, tapi juga menjalin kerjasama juga ya. Iya. Nah, ini saya mau ke Pak Denny nih. Ini untuk kerjasama yang dilakukan oleh UT. Ini kan bekerja sama dengan beberapa lembaga lain begitu ya. Nah, ini sebenarnya untuk apa sih Bapak? Sebenarnya UT sendiri itu dalam penyelenggaraannya tidak lepas dari peran serta mitra. Karena UT sendiri itu dalam rekrutmen mahasiswa kita juga butuh dari bantuan mitra. Terus dari registrasi kita juga butuh benar mitra. Mungkin pemirsa di rumah juga pernah tahu bahwa mahasiswa UT itu kalau ujian ada di sekolah-sekolah mahasiswa, tapi ujian sekolah itu karena kita bekerja sama dengan pihak sekolah untuk melaksanakan ujian, itu salah satunya. Terus ketika ada lokasi praktek-praktikum mahasiswa kita juga ada praktek-praktikum IPA yang diadakan di universitas lain, misalnya di UNS, kita juga bekerja sama dengan UNS untuk meminjam lokasi praktek-praktikum gitu. Terus terkait dengan tutor itu adalah yang mengajar di Universitas Terbuka, kita juga merekrutnya dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dari perguruan tinggi yang lain, bukan hanya dari pihak SMDI Surakarta sendiri. Oh, begitu ya. Jadi untuk penjalinan kerjasamanya ini dilakukan memang juga untuk mahasiswa juga, begitu ya. Iya. Oke, nah ini saya penasaran untuk kerjasama selama ini sudah bekerja sama dengan siapa saja, Bapak? Ya mungkin bisa saya jabarkan ini karena ada banyak sekali kerjasama yang sudah kita lakukan. Mungkin masyarakat belum tahu bahwa Universitas Terbuka itu dalam penyelenggaraannya bekerja sama dengan pengurus kelompok belajar. Apa itu pengurus kelompok belajar atau biasa kita sebut dengan Pokjar, yaitu adalah tempat di mana mahasiswa-mahasiswa yang lokasinya jauh dari kantor Universitas Surakarta. Karena sebelumnya saya jelaskan bahwa bahwa dari
wilayah kerja UT Surakarta sendiri itu ada di 9 kabupaten kota. Di wilayah Solo Raya, Salatiga, dan Grobogan. Jadi mahasiswa, misalnya mahasiswa Salatiga nih ingin mendaftar, ingin tahu tentang bagaimana alur administrasi, bagaimana cara kuliah di UT, tapi mau datang ke kantor jauh. Nah, mereka bisa melalui pengurus Pokja, karena pengurus Pokja itu sendiri kita juga ada di 9 kabupaten wilayah kota di Solo Raya, Salatiga, dan Grobogan. Terus kita juga bekerja sama dengan dinas pendidikan. Jadi dengan dinas pendidikan, misal ada mahasiswa yang ingin mendaftar menjadi guru PGSD, guru SD, guru pendidikan anak usia dini, bisa mendaftar di dinas pendidikan di seluruh wilayah kabupaten kota, wilayah kerja UT Surakarta. 9 kabupaten kota tadi ya. Iya, betul. Terus ada lagi kita juga bekerja sama dengan Bapak Ibu Bupati, Wali Kota, juga sama di 9 wilayah kabupaten kota terkait dengan pendanaan beasiswa untuk mahasiswa PGSD dan PGPAU. Juga Tridharma ya Mas? Ya, dengan Tridharma perguruan tinggi juga dengan mereka. Terus kita juga bekerja sama, salah contohnya dengan Tribunus ini, dengan media untuk sosialisasi, seperti yang kita katakan dengan Ibu Daner tadi. Kita bekerja sama dengan media cetak, media TV, media online, semuanya kita bekerja sama untuk lebih memperkenalkan UT itu sendiri kepada masyarakat luas. Terus misalnya Mbak mahasiswa ada yang ingin mendaftar di UT Surakarta, tapi bagaimana cara membayarnya, itu bisa bekerja sama dengan minimarket yang ada di seluruh Indonesia, yang ada banyak di seluruh Indonesia. Jadi kita bisa membayar di Indomaret, Alfamart, jadi lebih efektif dan lebih mudah untuk membantu mahasiswa agar terkait pembayaran bisa lebih mudah ya, lebih fleksibel dengan marketplace juga ya Mas ya. Oke. Ini keren sih, ini baru saya dengar sih, karena biasanya kan bekerja sama dengan beberapa bank begitu ya. Ini dengan marketplace dan juga minimarket gitu. Ini keren banget. Terus dengan bank juga yang disebutkan, kita juga bekerja sama dengan, jadi pembayaran kita juga bisa melalui bank-bank yang sudah bekerja sama dengan kita. Terus dari bank juga kita juga diberi beasiswa CSR. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang kurang biaya untuk mendaftar kuliah, nanti bisa dipilih oleh kantor UT Surakarta untuk diberi beasiswa CSR. Oke. Cukup banyak ya Tribuners. Tadi kalau boleh saya simpulkan, ada di kelompok belajar di 9 kabupaten kota, kemudian dinas pendidikan, lalu bupati dan juga wali kota. Kemudian tadi juga sudah disebutkan marketplace, minimarket, bank, dan banyak banget tadi. Jadi memang untuk kerjasama yang dijalin oleh Universitas Terbuka ini sudah sangat luas begitu ya. Jadi akan mempermudah juga nih buat mahasiswa yang ingin bergabung begitu dengan Universitas Terbuka. Kemudian nih, saya mau balik lagi ke sosialisasi nih, ke Bu Danar. Nah, ini kan sosialisasi, kemudian edukasi ini kan sudah sering dilakukan, sudah sangat masif dilakukan. Sampai saat ini, untuk efektivitasnya seperti apa, Ibu? Iya, kalau misalnya kita berbicara terkait efektivitas, itu kan salah satu parameternya adalah peningkatan jumlah mahasiswa. Nah, alhamdulillah 2 tahun terakhir di Universitas Terbuka Surakarta ini mengalami peningkatan jumlah mahasiswa yang cukup signifikan. Dan yang menggembirakan adalah jumlah mahasiswa ini sekarang didominasi oleh generasi-generasi milenial. Artinya kan mereka yang selama ini terjangkau oleh sosialisasi yang kita lakukan secara masif melalui platform-platform digital. Nah, jadi kalau dulu Mbak, UT itu memang dikenal sebagai kampusnya generasi-generasi terdahulu gitu. Iya, betul. Kalau ngomong kolonial kan nggak enak. Tua banget gitu ya Bu, rasanya. Ya, terdahulu gitu. Karena pada era-era tersebut lapangan pekerjaan, kemudian orang-orang yang tidak memiliki banyak waktu, mereka-mereka yang sudah mapan, itu tidak lagi punya kesempatan untuk melakukan kuliah secara konvensional, sehingga mereka memilih ke UT. Nah, kalau sekarang, anak muda zaman sekarang nih ya, kalau milenial,
mereka itu sudah bisa berwirausaha bahkan sejak SMA. Betul. Sehingga perkembangan digital yang saat ini secara masif bisa kita rasakan itu kemudian berimplikasi pada mereka mapan di usia muda. Ketika mereka belum menginjak 30 tahun katakan, mereka sudah punya usaha yang settle, mereka sudah mapan. Nah, tapi mereka nggak punya waktu untuk kuliah secara konvensional. Pada akhirnya kan mereka memilih ke UT. Nah, ini juga terobosan baru. Artinya gini Mbak, bahwa kita itu bahkan bisa mapan loh sebelum kuliah gitu kan. Kita bisa punya pekerjaan sebelum kuliah, kita bisa membuat wirausaha sebelum kuliah, sehingga ketika lulus kuliah kita itu udah mapan, udah nggak cari-cari kerja. Bener. Tapi lebih pada apa? Meng-hire calon karyawan baru, sudah mencari karyawan baru kayak gitu. Nah, ini yang kita rasakan hasil dari sosialisasi dan edukasi publik yang kita lakukan. Orang itu udah aware Mbak sama UT, kemudian udah aware bahwa kuliah itu bisa dilakukan secara digital melalui platform-platform digital dan aplikasi. Bahwa kuliah itu saat ini tidak lagi perlu membawa buku bertumpuk-tumpuk kemana-mana. Semuanya udah ada, udah didesain. Dari smartphone yang kita miliki, kita bisa kuliah dari situ. Nah, maka gaya hidup digital ini yang memang sebetulnya sudah diadopsi UT dari lama, gitu kan ya. Nah, kemudian saat ini nih baru booming sejak pandemi, gitu kan ya. Orang jadi kayak awareness-nya tuh dapat gitu ya Mbak. Pandemi online PJJ. Oh iya, oh ternyata UT itu kayak gini. Nah, pas kayak gitu kan ya. Iya, pas banget. Ternyata saya tuh kuliah bisa kapan aja toh, bisa di mana aja. Saya tuh kuliah ngerjain tugas ternyata bisa dari smartphone. Kayak gitu kan. Saya tuh kuliah nggak terbatas waktu jamnya. Tidak harus jam sekian sampai jam sekian. Tapi 24 jam kapanpun saya mau membuka platform perkuliahan saya itu bisa seperti itu. Oke, berarti kalau boleh saya bilang kuliah di UT ini adalah kuliah yang paling kekinian gitu ya? Digital. Kekinian kayak gitu. Nah, kita juga kerjasamanya juga dengan marketplace juga ya Mas ya. Saya seperti itu. Kemudian Ibu berarti kan kalau untuk mahasiswa yang istilahnya milenial tadi ya, itu kan berarti di bawah 21 tahun ya. Nah, boleh nggak sih disebutkan biasanya mereka tuh mengambil program studi apa di UT? Iya, kalau dari data yang kita ambil, biasanya generasi milenial ini lebih suka mengambil jurusan-jurusan yang non pendidikan dasar. Jadi kalau di UT itu kan ada pendidikan dasar atau pendas, dan ada non pendidikan dasar atau non pendas. Kita seringkali sebut pendas dan non pendas kayak gitu, tapi kadang-kadang masyarakat masih tanya itu pendas itu apa, non pendas itu apa kayak gitu kan. Nah, jurusan yang biasanya mereka ambil itu hukum, akuntansi, kemudian ilmu komunikasi, biasanya seperti itu Mbak. Dan untuk prodi-prodi seperti ilmu hukum, kemudian akuntansi, ekonomi pembangunan, administrasi publik. Nah, itu kita sudah terakreditasi A. Jadi, memang jurusan-jurusan yang terakreditasi A itu memiliki minat yang cukup banyak di UT. Nah, ini saya informasikan bagi masyarakat luas ya, yang barangkali masih tanya, apakah kemudian akreditasinya di UT itu sudah bagus atau belum? Jadi kita punya 45 program studi yang terakreditasi A dan B. Nah, jadi akreditasi A dan B dari BAN PT ini sangat sudah lebih dari cukup ya jika digunakan sebagai syarat administrasi. Kayak gitu Mbak Ratu. Ada 45 program studi terakreditasi A dan B. Ini ternyata banyak juga Tribuners. Jadi kalau misal sekarang nih Tribuners lagi aduh kepengen kuliah nih tapi bingung mau kemana, ke UT aja karena pilihan program studinya banyak. Dan tadi yang banyak dipilih oleh anak-anak muda kaum milenial gitu ya. Tadi sudah disebutkan ya Ibu, tadi ada hukum yang non pendidikan dasar. Betul. Itu Tribuners di UT ada dan bisa kuliah kapan aja, di mana aja. Itu yang paling penting ya. Sangat fleksibel gitu. Kemudian saya mau ke Pak Denny nih. Pak Denny, ini saya mau nanya kalau untuk
terobosan terbaru nih UT mau ada kerjasama dengan siapa gitu? Terakhir kemarin kami mengadakan kegiatan kerjasama dengan Bapak Bupati Boyolali. Kami berencana akan melakukan pengabdian masyarakat di salah satu wilayah yang sekarang ini sedang melakukan penjajakan di salah satu wilayah di Kabupaten Boyolali untuk pengabdian masyarakat. Jadi nanti kita memberi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang nantinya bisa membantu kehidupan di wilayah tersebut. Meningkatkan perekonomian, dan satunya. kesadaran digital juga ya tentunya. Oke, ini apakah hanya dilakukan oleh UT dan para dosennya aja atau juga termasuk mahasiswanya juga, Bapak? Kalau untuk saat ini kita hanya melibatkan dosen-dosen dan staf dari Jakarta dan juga mitra-mitra yang sudah kita jalin dengan perguruan tinggi lanjut. Untuk mahasiswa biasanya kita terkait dengan kerjasama itu melakukan penelitian terkait dengan melakukan penelitian, melakukan praktikum, kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di perguruan tinggi negeri yang sudah bekerjasama dengan itu. Oke, berarti selain ada tadi dengan dosennya, tapi juga mahasiswanya juga ada Tribuners untuk kerjasamanya ya. Lalu terakhir saya ingin tahu untuk harapan ke depan dari Bu Danar dan juga Pak Denny nih. Untuk terkait program sosialisasi dan juga kerjasama yang dilakukan oleh Universitas Terbuka. Monggo silahkan dari Pak Denny dulu mungkin. Monggo, Mas Denny dulu, Pak saya. Dari saya, memang Universitas Terbuka itu kan memang terbuka ya konsepnya. Jadi kita itu memang terbuka untuk melakukan kerjasama dengan mitra-mitra dari pihak manapun. Semoga saja ke depannya semakin banyak mitra-mitra yang mau bekerja sama dengan Universitas Terbuka Surakarta, di mana nanti itu semua berhubungan dengan pendidikan. Terima kasih. Oke, mungkin sebelum ke Bu Danar saya mau tanya dulu ke Pak Denny. Mungkin kalau misal ada mitra yang tertarik untuk melakukan kerjasama begitu dengan UT, bisa menghubungi kemana? Kalau ada mitra yang ingin melakukan kerjasama bisa mengirim surat atau langsung datang saja ke kantor UT Surakarta melalui email ut.surakarta@ekampus.ut.ac.id. Oke, terima kasih Pak Denny. Kemudian Bu Danar nih, saya boleh tahu harapannya? Iya, jadi yang saya harapkan itu yang pertama pasti tingkat kesadaran masyarakat tentang kehadiran UT Surakarta sebagai solusi bagi panjenengan semua untuk meneruskan dan melanjutkan pendidikan program sarjana, diploma maupun pasca sarjana. Ini masih sangat terbuka kesempatannya. Kita masih membuka pendaftaran mahasiswa baru hingga 9 Februari 2022, Mbak Ratu, untuk periode ini. Nah, kemudian yang kedua, bagi instansi masyarakat ataupun SMA maupun SMK yang barangkali ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait program pendidikan yang ada di UT Surakarta, monggo silahkan kontak kami, bisa langsung datang ke UT Surakarta ya Mas Denny, atau mengirimkan email. Kami siap untuk menyampaikan sosialisasi dan edukasi terkait program pendidikan kepada panjenengan semua. Jangan lupa untuk mengikuti informasi terkait UT Surakarta untuk bisa melihat secara langsung melalui medsos UT Surakarta, baik Facebook maupun Instagram @UT Surakarta. Itu Mbak dari saya. Baik, terima kasih Bu Danar, Pak Denny hari ini sudah mampir-mampir ke studio Tribun Solo. Sama-sama Mbak Ratu, terima kasih sudah disambut dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya di lain kesempatan. Bener. Iya loh, kalau sebelum-sebelumnya kita ngobrol kan selalu Zoom, daring ya. Iya, betul. Hari ini kita bisa ketemu karena memang pandeminya sudah mulai agak turun nih. Tapi kita nggak boleh lengah ya, Tribuners dan juga Bapak Ibu. Terima kasih, sukses terus untuk sosialisasi dan juga kerjasamanya. Amin. Alhamdulillah, doa dan support dari teman-teman media kami harapkan selalu ada ya untuk UT Surakarta. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan Tribuners. Kembali saya ingatkan untuk Anda yang saat ini mungkin sedang mencari tempat untuk melanjutkan sekolah begitu ya. Nah, ini UT menjadi salah satu solusi
untuk melanjutkan pendidikan, dan masih dibuka pendaftaran sampai nanti Februari 2022. Kita ketemu lagi di bincang-bincang edisi selanjutnya. Saya Ratu Sujati pamit undur diri. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.